Saya kan ngejar. Dua-dua jadi terombol dia. Mana sampai emang ya? Gitu babon itu sudah. Babon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Mancing Cumi Mania. Kali ini saya akan berbagi tips tentang pemakaian egi atau umpan saat memancing cumi sesuai dengan kondisi air maupun kedalamannya. Saksikan sampai habis penjelasannya. Tips yang pertama adalah gunakan egi jenis rattle atau yang memiliki giring-giring di dalamnya pada lemparan pertama saat mulai memancing cumi. Gunanya adalah untuk memanggil cumi-cumi atau menggoda cumi-cumi yang berada di kejauhan. Gunakan egi jenis rattle. Tips yang kedua adalah jika kondisi air itu keruh atau butek atau tidak jernih, gunakan egi yang berwarna cerah seperti ini. Gunakan mau pink, oranye dan sebagainya, gunakan egi yang berwarna cerah. Gunakan egi yang berwarna cerah agar mudah terlihat oleh cumi-cumi. Tips yang ketiga adalah jika airnya berwarna jernih atau bersih atau bening, gunakan egi natural seperti ini. Gunakan egi natural seperti ini. Ini sangat cocok atau sangat efektif, sangat ampuh digunakan di air yang bening atau jernih. Tips yang keempat, jika saat teman-teman memancing ternyata arus laut kencang atau deras, gunakan egi OHK. Gunakan egi OHK, ini dari Yamashita. Egi OHK adalah egi yang di belakang hooknya ini, ada yang di dekat hooknya ini ada semacam kemudi pengendali. Jadi saat arus kencang, egi ini tetap turun stabil. Tetap turun stabil, tidak terbawa arus ke sana kemari, dia tetap turun stabil. Karena ada kemudinya, ada pengendalinya di sini. Jadi saat arus kencang atau arus deras, gunakan egi OHK. Kayaknya jenis ini hanya ada di Yamashita punya. Ya, Yamashita punya egi OHK ini yang ada kemudinya. Saya belum tahu apakah di merek lain ada. Saya belum pernah lihat. Yang jelas saya menggunakan egi OHK dari Yamashita yang ada kemudinya. Kemudian saat teman-teman memancing di kedalaman atau di spot yang berair dalam, usahakan gunakan egi yang berukuran besar. Gunakan egi yang berukuran besar. Di sini saya menggunakan egi 3,0 atau 30. Ini semua 30 saya gunakan jika saya memancing di spot yang kedalamannya di atas 3 meter atau 4 meter. Saya menggunakan egi yang berukuran 30. Dan jika spotnya dangkal, ya, jika spotnya dangkal, saya menggunakan egi yang berukuran kecil, berukuran 2,2. Ya, semuanya Yamashita 2,2, tapi yang ini satu adalah egi jenis rattle. Ini saya gunakan jika kedalaman air di bawah 2 meter atau 1,5 meter. Ya, sekitar itu. Saya gunakan egi yang berukuran kecil, karena kalau kita menggunakan egi yang berukuran besar, ini turunnya lebih cepat dan kemungkinan menyangkut di karang itu lebih besar. Jadi supaya lebih aman, kita gunakan egi yang berukuran kecil. Tips yang kelima, untuk memancing di sore hari. Untuk memancing di sore hari biasanya saya gunakan sama di saat air keruh, yaitu saya menggunakan egi yang berwarna cerah seperti ini. Saya menggunakan egi berwarna cerah ini, entah itu pink tua atau orange tua. Yang jelas saya menggunakan warna cerah seperti ini saat memancing sore hari. Sore hari mungkin sekitar jam 5 ke atas sampai jam 6 saya menggunakan egi yang berwarna cerah ini. Tips yang keenam, jika teman-teman tidak memiliki egi jenis rattle seperti ini, teman-teman bisa mengakalinya dengan menggunakan egi berukuran besar, yaitu berukuran 30 atau 3,5. Tapi saya di sini tidak memiliki 3,5. Egi saya hanya sebatas 30. Jadi jika teman-teman tidak memiliki egi berjenis rattle, gunakan egi yang besar 30, ukuran 30. Ini bisa
Ini juga bisa digunakan untuk memanggil atau menggoda cumi-cumi yang berada di kejauhan, karena dia ukurannya lebih besar dan mudah terlihat oleh cumi-cumi. Mungkin itu saja tips dari saya mengenai penggunaan umpan sesuai dengan kondisi air maupun kondisi kedalaman spot memancing teman-teman. Nanti di lain kesempatan saya akan berbagi tips lagi bagaimana tips dan trik untuk memancing cumi agar tidak boncos. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.